Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Taftazani Ridanif dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi induksi matematika. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Ari Yuneldi SPD MSI dan yang terhormat teman-teman Universitas Pelita Bangsa yang saya banggakan. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang induksi matematika. Nah, di sini kita ada agenda materi. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, di sini pengertian tentang induksi matematika. Jadi, induksi matematika adalah suatu metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tentang berlaku untuk setiap bilangan asli. Terus yang kedua ada prinsip. Nah, di sini ada prinsip-prinsip tentang induksi matematika. Nah, di sini ada induksi matematika itu ada 3. Induksi matematika sederhana, diperluas, dan induksi matematika kuat. Terus yang ketiga ada jenis-jenisnya nih. Nah, jenis-jenisnya itu apa aja ya? Nah, langsung saja di sini ada 2, yaitu deret bilangan dan bilangan bulat hasil pembagian. Dan yang terakhir ada nanti contoh-contoh soal yang akan kami jelaskan di akhir. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian, dan akan dijelaskan oleh Wahyu Tri Utami. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan membahas pengertian induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika adalah suatu metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Induksi matematika merupakan metode baku dalam pembuktian di bidang matematika. Induksi matematika ini dapat meminimalisir langkah-langkah untuk membuktikan bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam himpunan kebenaran. Induksi matematika hanya digunakan untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan atau rumus dan tidak bisa digunakan untuk menurunkan rumus. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari pernyataan matematika yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan induksi matematika. Contoh PN sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2N sama dengan N dikalikan N plus 1 untuk N bilangan asli. PN sama dengan 6 pangkat N plus 4 habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. PN sama dengan 4N lebih kecil dari 2 pangkat N untuk masing-masing bilangan asli N lebih besar sama dengan 4. Yang kedua, saya akan membahas tentang prinsip induksi matematika. Induksi matematika memiliki langkah-langkah atau prinsip yang harus ditempuh untuk membuktikan bahwa kebenaran suatu pernyataan berlaku untuk setiap bilangan asli. Yang pertama, induksi matematika sederhana. Langkah-langkah induksi matematika sederhana. Yang pertama, langkah dasar membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk P1 atau Pn. Langkah induksi, jika suatu pernyataan berlaku untuk P1 atau Pn, maka pernyataan itu juga harus berlaku untuk Pk atau Pk plus 1. Yang kedua, induksi matematika diperluas. Setiap pernyataan yang memuat N bilangan asli ternyata tidak harus dimulai dari angka 1. Itulah sebabnya induksi matematika dapat diperluas dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, langkah dasarnya membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk PM. Yang kedua, langkah induksi membuktikan bahwa jika pernyataan berlaku untuk PK dengan K lebih besar sama dengan M, maka pernyataan tersebut juga berlaku untuk PK plus 1. Yang ketiga, induksi matematika kuat. Prinsip dasar pada induksi matematika kuat ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya kita hanya perlu membuktikan bahwa P1 benar, maka pada teori kuat ini pernyataan harus bernilai benar untuk P1, Pn plus 1, Pn plus 2 sampai Pk. Selain itu, kita juga harus membuktikan pernyataan benar untuk Pk plus 1. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuktikan suatu pernyataan dengan induksi matematika kuat.
Yang pertama, langkah dasar membuktikan bahwa Pn adalah benar. Yang kedua, langkah induksi. Jika Pn, Pn plus 1, Pn plus 2, dan Pk benar untuk K lebih besar sama dengan N, maka gunakan hal itu untuk membuktikan bahwa Pk plus 1 juga benar. Selanjutnya, jenis-jenis induksi matematika. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, induksi matematika adalah suatu metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Induksi matematika merupakan metode baku dalam pembuktian di bidang matematika. Induksi matematika ini dapat meminimalisir langkah-langkah untuk membuktikan bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam himpunan kebenaran. Induksi matematika terbagi menjadi dua jenis, yaitu untuk membuktikan deret bilangan dan bilangan bulat hasil pembagian. Oke, selanjutnya dari jenis-jenis induksi matematika itu yang pertama ada deret bilangan. Sebelum masuk pada pembuktian deret bilangan, ada beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan deret. Jika Pn sama dengan U1 plus U2 plus U3 titik-titik U plus N sama dengan Sn, maka P1 dibagi U1 sama dengan S1. PK U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik plus UK sama dengan SK. PK plus 1 dibagi U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik plus UK plus plus 1 sama dengan SK plus 1. Nah, di sini saya ada beberapa ilustrasi sebagai dibuktikan secara induksi matematika bahwa 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus N sama dengan 1 per 2N dalam kurung N plus 1. Nah, di sini ada langkah satunya untuk N sama dengan 1, maka 1 sama dengan 1 per 2N dalam kurung N plus 1, 1 sama dengan 1 per 2, 1 dalam kurung 1 dalam kurung 1 plus 1. Jadi 1 sama dengan 1. Bentuk untuk N sama dengan rumus tersebut benar. Nah, jadi itu hanya untuk sebagai ilustrasi saja bahwa deret bilangan bisa dibuktikan secara induksi matematika. Terus selanjutnya ada bilangan bulat hasil pembagian. Jadi di sini bilangan bulat hasil pembagian adalah suatu bilangan dikatakan habis dibagi jika hasil pembagian tersebut adalah bilangan bulat. Pernyataan A habis dibagi B bersinonim dengan A kelipatan B, B faktor dari A, B membagi A. Jika P habis dibagi A dan Q habis dibagi A, maka P plus Q juga habis dibagi A. Nah, di sini kita ada ilustrasinya untuk dibuktikan secara induksi matematika bahwa 5 akar 2N plus 3N dikurang 1 habis dibagi 9. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Untuk N sama dengan 1, maka 5 akar 2N plus 3N dikurang 1 sama dengan 5 akar 2 dalam kurung 1 plus 3 kali 1 dikurang 1 sama dengan 5 akar 2 plus 3 dikurang 1, hasilnya ada 27. Maka 27 itu habis dibagi 9, maka N sama dengan 1 benar. Jadi 27 itu habis bagi 9, maka pernyataannya itu benar. Oke, selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini ada contoh soal 1. Buktikan bahwa 1 akar 3 plus 2 akar 3 plus 3 akar 3 plus titik-titik plus N akar 3. Pembahasannya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal dan pembahasan. Jadi di sini ada contoh soal 1. Buktikan bahwa 1 akar 3 plus 2 akar 3 plus 3 akar 3 plus titik-titik
plus N akar 3 sama dengan 1 per 4 N akar 2 dalam kurung N plus 1 akar 2. Jadi di sini ada langkah satunya. 1 akar 3 sama dengan 1/4 1 akar 2 dikali 1 plus 1 akar 2 sama dengan 2 akar 2 per 4. 1 per 1 sama dengan terbukti. Jadi langkah 1 ini udah terbukti. Terus langkah kedua, N sama dengan K. 1 akar 3 plus 2 akar 3 plus 3 pangkat 3 plus titik-titik K pangkat 3 sama dengan 1 per K pangkat 2 dalam kurung K plus 1 akar pangkat 2. Terus di sini ada langkah 3, N sama dengan K plus 1. 1 akar 3 plus 2 akar 3 plus 3 akar 3 plus titik-titik K akar 3 K plus 1 akar 3 sama dengan 1 per 4 K plus 1 akar 2 K plus 2 akar 3. Selanjutnya di sini ada 1 akar 3 plus 2 akar 3 plus 3 akar 3 plus titik-titik K akar 3 plus K plus 1 akar 3 plus K 1 akar 3 sama dengan 1 per 4 akar 2 K plus 1 akar 2 plus K 1 akar 3. Nah, di situ kedua ruas ditambah K plus 1 akar 3. Lanjut lagi ke langkah selanjutnya. 1 akar 3 plus 2 akar 3 plus titik-titik K akar 3 plus K plus 1 akar 3 sama dengan 1 per 4 K plus 1 2 K akar 2 plus 4 K plus 4. Maka hasilnya 1 akar 3 plus 2 akar 3 plus 3 akar 3 plus titik-titik plus K akar 3 plus K plus 1 akar 3 sama dengan 1 per 4 K plus 1 akar 2 K plus 2 akar 2. Oke, ini yang untuk contoh soal 1. Maka yang tadi yang di atas ini udah terbukti langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Dan selanjutnya untuk ke contoh soal yang kedua. Jadi untuk contoh soal kedua, di sini buktikan bahwa 1 per 2 plus 2 per 2 plus 3 per 2 akar 3 plus titik-titik plus N per 2 akar N sama dengan 2 dikurang N plus 2 per 2 akar N. Nah, di sini ada langkah satunya. 1 per 2 sama dengan 2 dikurang 1 plus 2 per 2 dibagi 2 akar 1 sama dengan 2 dikurang 3 per 2. Maka hasilnya 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Dan langkah 1 ini terbukti. Selanjutnya langkah kedua, ada dalam kurung N sama dengan K. Maka 1 per 2 plus 2 per 2 pangkat 2 ditambah titik-titik plus 2 per 2K sama dengan 2 dikurang K plus 2 dibagi 2 akar K. Terus selanjutnya ada langkah 3. Nah, langkah 3 ini sama dengan 1 per 2 plus 2 per 2 pangkat 2 plus 3 per 2 pangkat 3 plus titik-titik plus K per 2K ditambah K plus 1 per 2K plus 1 sama dengan 2 dikurang K plus 3 dikurang 2K plus 1. Dibuktikan dengan sama dengan 1 per 2 plus 2 per 2 pangkat 2 plus 3 per 2 pangkat 3 plus titik-titik plus K per 2 pangkat K plus K plus 1 per 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 dikurang K plus 2 dibagi 2 pangkat K plus K plus 1
dibagi 2K plus 1. Maka kedua ruas dikali K plus 1 per 2K plus 1 sama dengan 2 dikurang 2K plus 2, 2K plus 1, K plus 1 ditambah K plus 1, 2K plus 1. 2K dimodifikasi menjadi 2K plus 1. Maka hasilnya yaitu 2 dikurang K plus 3, 2K plus 1. Maka langkah ketiga ini terbukti. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kata yang kurang atau kesalahan dalam pengucapan kami. Mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.